Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 21 hal baru di update One UI 5.0 terbaru. Supaya perubahannya lebih terlihat jelas, di sini kita juga akan siapkan Z Fold 4 yang menggunakan One UI 4.1.1. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja hal baru yang ada di One UI 5.0 ini. Perubahan pertama yang langsung terlihat setelah update One UI 5.0 adalah perubahan ukuran di icon notifikasi yang ada di notification panel. Di versi terbaru ini sekarang icon notifikasinya terlihat lebih besar dan lebih jelas dibandingkan versi sebelumnya. Untuk di versi sebelumnya, di bagian icon notifikasi ini terlihat sangat kecil dan tidak terlalu jelas. Dan di versi terbaru ini, icon aplikasinya berukuran lebih besar dan tentunya lebih terlihat dengan jelas dibandingkan versi sebelumnya. Selain di bagian notification panel, untuk tampilan icon aplikasi di lock screen, sekarang juga terlihat lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian fitur baru yang kedua yang ada di versi One UI 5.0 ini adalah fitur extra brightness yang bisa langsung kalian akses dari brightness slider. Fungsi dari extra brightness ini untuk memaksimalkan brightness yang ada di handphone menjadi yang paling maksimal. Dan tentunya dengan fitur ini akan lebih banyak menguras baterai dari biasanya. Kemudian hal baru selanjutnya yang langsung terasa setelah update One UI 5.0 adalah animasi yang lebih smooth dan lebih mulus dibandingkan versi sebelumnya. Animasi di versi One UI 5.0 ini langsung terasa lebih smooth dibandingkan versi One UI sebelumnya. Apalagi kalau kalian sudah update versi One UI Home ke versi terbaru. Di sini kita juga baru update versi One UI Home yang terbaru yang versi 14.0.2.3. Selain animasi yang lebih smooth di versi One UI 5.0 ini, untuk efek blurnya di sini terlihat juga sedikit lebih ditingkatkan dibandingkan tampilan efek blur di versi sebelumnya. Kemudian di beberapa bagian lainnya seperti saat sedang screenshot dan juga saat penggantian animasi di smart widget di home screen, animasi dan efek blurnya juga terlihat sudah berubah dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian perubahan selanjutnya di One UI 5.0 sekarang fitur Bixby Routine yang ada di versi One UI sebelumnya. Sekarang namanya sudah berubah dari Bixby Routines menjadi Modes and Routines. Kemudian sekarang di menu Modes and Routines ini kalian juga bisa langsung menemukan fitur modes terbaru yang bisa langsung kalian aktifkan ketika kalian melakukan sebuah kegiatan tertentu. Misalnya saat kalian sedang berolahraga ataupun saat sedang kerja. Untuk modes yang sedang aktif juga bisa langsung kalian lihat ikonnya di bagian atas tampilan lock screen. Kemudian hal baru selanjutnya di versi One UI 5.0 ini kalian juga bisa langsung disable fitur RAM Plus yang sebelumnya hadir di One UI 4.1. Dan di versi terbaru One UI 5.0 sekarang ada opsi langsung untuk menonaktifkan fitur RAM Plus ini. Kemudian hal baru selanjutnya di update One UI 5.0 ini adalah refresh rate yang lebih rendah di Always On Display. Untuk di versi One UI sebelumnya, untuk refresh rate yang akan aktif saat kalian mengaktifkan Always On Display adalah 60 Hz. Dan di versi One UI 5.0 terbaru ini, refresh rate-nya akan turun ke 24 Hz saat kalian mengaktifkan Always On Display. Jadi saat mengaktifkan Always On Display di One UI 5.0 ini, penggunaan baterai yang digunakan untuk Always On Display ini bisa lebih rendah dibandingkan dengan versi One UI sebelumnya. Kemudian fitur baru selanjutnya di One UI 5.0 adalah fitur Maintenance Mode. Fitur ini bisa sangat berguna untuk kalian yang ingin servis handphone karena dengan mengaktifkan fitur ini seluruh data personal yang ada di handphone kalian seperti gambar, pesan, dan juga akun tidak akan bisa diakses. Dan yang bisa digunakan di handphonenya hanya aplikasi bawaannya saja. Dan untuk menonaktifkan fitur Maintenance Mode ini nantinya setelah siap diservis, kalian tinggal unlock handphone kalian. Dan semua data dan tampilan handphone kalian akan kembali seperti semula, sama seperti data sebelum kalian aktifkan fitur Maintenance Mode ini. Kemudian fitur baru selanjutnya adalah fitur Emergency Call. Untuk di versi sebelumnya, nama fiturnya ini adalah pesan SOS. Dan sekarang di versi terbaru tidak hanya mengirimkan pesan, sekarang juga sudah bisa membuat panggilan darurat. Dan untuk tombol yang tersedia saat kalian ingin mematikan handphone, di sini juga sudah berganti di versi One UI 5.0. Kemudian selanjutnya hal baru yang kita rasakan setelah update One UI 5.0 adalah haptic feedback atau getaran yang lebih terasa di handphonenya. Untuk setting System Sound and Vibration sekarang juga sudah sedikit berbeda, dan di settingnya juga di sini terlihat ada setting baru yang bernama System Vibration Intensity. Dan di sini juga terdapat beberapa penambahan baru untuk setting System Vibration di beberapa posisi settingnya. Kemudian hal baru selanjutnya juga bisa langsung kita temukan saat masuk ke setting handphone setelah update One UI 5.0. Di bagian atasnya di sini kalian bisa langsung menemukan menu baru yang bernama Connected Devices. Sebelumnya berbagai setting ini masih terpisah-pisah dan sekarang kalian bisa menemukan berbagai settingnya di satu setting ini saja. Kemudian perbedaan lainnya setelah update One UI 5.0 saat kalian membuka sebuah aplikasi yang berjalan di background, misalnya saat ada video YouTube yang sedang berjalan di background, saat kalian membuka recent apps di sudut kiri atasnya akan ada status aplikasi yang sedang berjalan di background. Dan saat kalian tap di status tersebut, di bagian bawah kalian bisa langsung melihat aplikasi apa yang sedang berjalan
berjalan di background. Dan kalian juga bisa langsung stop aplikasinya langsung di tampilan ini. Fitur ini tentunya cukup membantu untuk kalian bisa memastikan tidak ada aplikasi yang sedang berjalan di background di handphone kalian kalau kalian tidak menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian fitur baru selanjutnya di sini cukup menarik karena kalian bisa langsung edit foto dan menjadikannya stiker dengan sangat cepat dan sangat mudah. Saat kalian membuka sebuah foto dan masuk ke menu foto editor, kalian bisa langsung seleksi bagian fotonya dengan sangat cepat dan kalian bisa langsung membuat stiker dengan cepat dengan fitur baru ini. Untuk fitur seleksinya sudah ada dari versi sebelumnya, dan yang berbeda dan fitur baru di One UI 5.0 ini ada saat kalian tekan tombol next-nya. Saat kalian tekan tombol next, di sini ada fitur baru untuk menambahkan border dari foto yang kalian seleksi sebelumnya. Dan di sini kalian bisa set ketebalan border dan juga warna dari border tersebut. Kemudian kalian tinggal save dan foto yang tadi langsung bisa kalian jadikan stiker. Kemudian fitur baru selanjutnya masih di bagian foto editor. Saat kalian ingin menandai sebuah foto di foto editor di update terbaru ini, sekarang kalian bisa langsung menandainya dengan lingkaran dengan bentuk yang lebih rapi secara otomatis. Kalian tinggal masuk saja ke aplikasi foto editor seperti biasa, kemudian kalian tinggal gambar lingkaran, dan setelah menggambar jangan langsung melepas tangan atau S Pen-nya, tapi tunggu selama beberapa saat. Kemudian lingkaran kalian akan langsung otomatis menjadi lebih rapi. Selain lingkaran, kalian juga bisa membuat garis lurus dan membentuk tanda panah seperti ini. Fitur ini sebelumnya sudah pernah kita lihat di aplikasi Samsung Notes, dan sekarang sudah diterapkan juga di aplikasi foto editor di update terbaru ini. Selain menandai foto secara otomatis dengan garis dan lingkaran yang rapi, sebenarnya di sini kalian juga bisa langsung menandai video dengan cara yang sama. Kalian tinggal buat garis dengan bentuk yang kalian inginkan, dan bentuknya pun akan langsung otomatis menjadi rapi. Sayangnya di sini saat kita coba untuk video, kita hanya bisa edit saja, dan saat kita simpan sayangnya masih belum berhasil. Mungkin karena ini adalah fitur baru, jadi masih belum maksimal dan masih ada bug, dan mudah-mudahan di update selanjutnya nanti juga bisa langsung digunakan untuk edit video. Kemudian selanjutnya ada juga hal baru yang kita temukan saat sedang edit foto di update terbaru ini. Sekarang saat kalian ingin resize foto di versi terbaru, sekarang kalian bisa menemukan beberapa dimensi baru di versi terbarunya. Ada 3:2, 5:3, 5:4, dan 7:5. Dan selanjutnya fitur baru juga kita temukan di aplikasi jam. Saat kalian membuka aplikasi jam di update terbaru ini, untuk fitur timernya sekarang kalian bisa menggunakan fitur timer untuk banyak timer sekaligus. Untuk di versi sebelumnya kalian hanya bisa membuat satu timer saja. Sedangkan di versi terbaru ini kalian bisa membuat banyak timer yang berjalan sekaligus. Dan untuk tampilan timernya sekarang juga memiliki dua opsi yang berbeda. Selain tampilan yang standar dengan lingkaran yang besar, ada juga tampilan terbaru yang list untuk menampilkan banyak timer sekaligus. Kemudian selain itu untuk tampilan icon aplikasi di versi One UI 5.0 ini, terdapat juga beberapa perubahan warna icon baru dan ada juga beberapa warna icon yang berubah total. Untuk perubahannya di sini kalian bisa langsung lihat untuk yang paling berubah adalah AR Zone dan Game Launcher. Di sini untuk aplikasi lainnya terlihat tidak banyak yang berubah, terlihat hanya warna dasarnya saja yang sedikit berubah yang dibuat lebih pekat dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian hal baru selanjutnya yang juga baru ada di One UI 5.0 adalah teks emoji. Hal ini sebenarnya bukanlah fitur baru, akan tapi sudah ada sejak lama. Teks emoji ini sepertinya sering digunakan saat zaman masih menggunakan BlackBerry zaman dulu, atau mungkin saat masih sering menggunakan aplikasi SMS. Buat kalian yang ingin nostalgia dan ingin menggunakan teks emoji seperti zaman dulu masih masa SMS-an, kalian juga bisa langsung menggunakan teks emoji di Samsung Keyboard di update terbaru ini. Dan selain teks emoji, sekarang di update terbaru untuk fitur emojinya juga sudah update ke versi yang terbaru. Di sini kalian bisa langsung lihat ada banyak emoji baru yang sebelumnya belum ada, dan sekarang sudah langsung support setelah update ke One UI 5.0. Kemudian di update One UI 5.0 berbasis Android 13 ini, kalian juga bisa langsung setting bahasa untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Jadi kalau ada aplikasi tertentu yang ingin kalian gunakan dalam bahasa yang berbeda, di update Android 13 ini kalian bisa langsung set aplikasinya untuk menampilkan bahasa yang berbeda. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur Full Screen App Display. Fitur ini sepertinya bukan khusus di One UI 5.0 saja, dan sudah pernah kita temukan juga di versi One UI 4.1.1. Tetapi untuk di One UI 4.1 di S22 Ultra sebelumnya, sepertinya fitur ini belum kita temukan. Jadi kemungkinan kalau kalian menggunakan One UI 4.1, fitur ini juga belum hadir. Dan selain fitur Full Screen App Display, ada juga fitur Camera Cutout Display yang fungsinya untuk menampilkan cutout kamera di aplikasi-aplikasi tertentu. Fitur ini juga sama seperti fitur yang sebelumnya, sudah pernah kita temukan di One UI 4.1.1, tapi sepertinya belum kita temukan di versi One UI 4.1 di S22 Ultra. Dan sekarang di update One UI 5.0, kita bisa langsung menemukan fitur Full Screen App Display ini dan fitur Camera Cutout Display.
Untuk cek fitur-fitur keren dan menarik lainnya di One UI 5.0, kalian bisa langsung klik di video yang muncul di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.